Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurta Panwaru. Saya dari kelas MA 21B02. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan syariah dan tantangan dan solusi. Yaitu di mana kewirausahaan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat dalam sistem ekonomi Islam. Kewirausahaan tidak berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial. Prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir menjadi landasan utama yang membedakan kewirausahaan syariah dari model kewirausahaan konvensional. Yang hal ini sejalan dengan pandangan Ismail dan Othman di 2006 yang menyatakan bahwa kewirausahaan syariah mampu menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kemudian itu apa saja sih tantangan kewirausahaan syariah? Yang pertama, kurangnya pemahaman prinsip syariah, minim literasi tentang riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, akses pembiayaan terbatas, yang dimana sulit akses ke lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, persaingan dengan usaha konvensional, yang dimana harga dan popularitas produk konvensional yang lebih kompetitif. Kemudian yang keempat, minim edukasi dan pelatihan, yang dimana kurangnya program pengembangan keterampilan. Yang kelima, regulasi yang belum optimal, yaitu kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Yang keenam, kurangnya inovasi, di mana itu tantangan dalam teknologi dan kreativitas. Ketujuh, stigma masyarakat, yang artinya persepsi syariah hanya untuk muslim. Yang kedelapan, jaringan dan kolaborasi lemah, yaitu minimnya sinergi antara pelaku usaha. Yang kesembilan, infrastruktur pasar terbatas, yaitu distribusi dan integrasi pasar belum optimal. Yang kesepuluh, kesadaran konsumen atau rendah, yaitu edukasi konsumen masih kurang. Kemudian itu solusi untuk tantangan kewirausahaan syariah. Peningkatan literasi syariah. Yang pertama, mengadakan pelatihan dan seminar tentang prinsip-prinsip syariah atau riba, gharar, maisir. Yang kedua, meningkatkan akses informasi melalui buku, media, dan platform yang digital. Kemudian penguatan akses pembiayaan syariah. Yang pertama, memperluas jangkauan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan bank syariah. Yang kedua, mengembangkan produk pembiayaan syariah yang sederhana dan terjangkau. Poin ketiga itu peningkatan dan daya saing produk. Mendorong inovasi produk jasa agar lebih kompetitif dan menarik. Kedua, memberikan insentif kepada pelaku usaha syariah. Kemudian itu studi kasus kewirausahaan syariah, yaitu kasus suksesnya bisnis halal mart dalam ekosistem kewirausahaan syariah. Latar belakang: Almart adalah sebuah usaha retail berbasis syariah yang didirikan di Indonesia. Bisnis ini fokus pada penyediaan produk yang hal mencakup makanan, minuman, kosmetik, hingga kebutuhan rumah tangga. Almart mengusung prinsip syariah dengan memastikan semua produk yang dijual bersertifikat halal, bebas riba, dan diproduksi secara etis. Kemudian tantangan kewirausahaan syariah. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, kurangnya kesadaran konsumen, yang dimana banyak masyarakat belum memahami pentingnya konsumen produk halal. Yang kedua, persaingan dengan supermarket konvensional, yang dimana harga produk di halal mart seringkali lebih tinggi dibandingkan supermarket yang konvensional. Yang keempat, distribusi produk, yang dimana keterbatasan jaringan distribusi membuat beberapa produk sulit dijangkau di daerah terpencil. Kemudian strategi yang diterapkan. Yang pertama, edukasi konsumen.
Almar mengadakan seminar, workshop, dan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Yang kedua, kerjasama dengan UMK lokal. Menggandeng UMKM lokal untuk memasok produk halal sehingga menekan biaya produksi dan mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, inovasi, yaitu meluncurkan aplikasi e-commerce halal mart untuk mempermudah akses produk oleh konsumen di seluruh Indonesia. Yang keempat, pembiayaan syariah, yang dimana itu menggunakan biaya dari Baitul Mal, Wantanlui atau BMT untuk mendukung modal usaha tanpa melihat riba. Kemudian itu pencapaian. Hal yang dicapai yang pertama itu meningkatkan penjualan dalam waktu 3 tahun. Almar berhasil meningkatkan penjualan sehingga 200% dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Kemudian itu penghargaan. Mendapatkan penghargaan dari MUI atas kontribusi dalam mendukung ekosistem halal di Indonesia. Yang ketiga itu peningkatan kesadaran halal, yang dimana edukasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran konsumen yang terbukti dari bertambahnya pelanggan tetap. Kemudian itu dokumentasi pendukung. Dokumentasi pendukung. 1. Data penjualan. Yang pertama tahun 2020 senilai Rp 1 miliar. Kemudian yang kedua tahun 2021 senilai Rp 2,5 miliar. Yang ketiga tahun 2022 senilai Rp 3 miliar. Yang kedua, jumlah mitra UMKM. Yang pertama tahun 2020 50 UMKM. Yang kedua tahun 2022 150 UMKM. Yang ketiga, sertifikat halal. Semua produk yang dijual memiliki sertifikat halal dari MUI. Yang ketiga, aplikasi halal. Yang diluncurkan pada tahun 2021, aplikasi ini telah diunduh oleh 100 pengguna dalam waktu 1 tahun. Yang kelima, kampanye edukasi. Yang pertama, jumlah seminar yang diadakan 20 seminar per tahun. Kemudian yang kedua, jumlah peserta rata-rata 500 orang per seminar. Yang terakhir itu kesimpulan. Studi kasus Almar menunjukkan bahwa dengan penerapan prinsip syariah yang konsisten, inovasi, dan edukasi tentang kewirausahaan syariah dapat diatasi. Nah, hal ini memberikan inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.